Selamat datang di channel Sigma Question. Kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Materi yang pertama untuk mengawali adalah pengantar induksi matematika, yaitu notasi sigma. Untuk mengawali, kita mulai dengan pengertiannya dulu. Jadi, notasi sigma adalah cara singkat atau pelambangan dalam menulis penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Nah, jadi jika ada penjumlahan beruntun suku-suku barisan yang panjang, itu bisa kita buat menjadi ringkas dengan notasi sigma. Jadi fungsinya bisa menjadi lebih ringkas, lebih sederhana, dan mudah kita membacanya. Selanjutnya untuk pelambangannya, nah di sini perhatikan ada 3 poin penting, yaitu adalah di sini ada batas bawah, ini adalah batas atas, dan ini adalah rumus suku ke N. Jadi kita akan memasukkan angka dari batas bawahnya ke rumus suku ke N beruntun ya. Jadi kalau dari batas bawahnya 1, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai ke batas atasnya. Nah, untuk lebih mudah dipahami, mungkin kita bisa perhatikan contoh berikutnya. Nah, di sini untuk batas bawahnya adalah 3, untuk batas atasnya adalah 6. Untuk rumus suku ke N-nya di sini adalah 4N. Nah, maksud dari notasi ini, kita memasukkan angka, karena batas bawahnya 3, jadi N-nya ini kita ganti 3. Jadi 4 kali 3 ditambah, nah habis 3 berapa? Kan 4. Jadi ditambah 4 kali 4, ditambah 4 kali 5, ditambah 4 kali 6. Jadi kita ganti N-nya dari 3 sampai 6. Untuk hasilnya jadi seperti ini. Pertama N-nya kita ganti 3, kita ganti 4, ganti 5, ganti 6. Semoga bisa dipahami. Untuk menghitungnya harusnya sudah bisa ya. Ini sederhana sekali. Dikali. 12 tambah 16 tambah 20 tambah 24. Nanti hasilnya 72. Selanjutnya kita belajar tentang sifat-sifat dari notasi sigma. Sifat yang nomor A, jika ada sebuah notasi sigma, nah di sini ada konstanta dan tidak ada variabel yang akan kita ganti. Jadi cara mencarinya tinggal batas atas dikurang batas bawah ditambah 1 dikali dengan konstantanya. Jadi ini dikerjakan dulu, setelah itu baru dikali dengan konstantanya. Sifat yang nomor B, jika ada sebuah notasi sigma, di sini ada sebuah konstanta dikali dengan rumus suku ke N. Nah, di sini konstantanya bisa kita keluarkan. Jadi konstanta dikali notasi sigmanya. Untuk batasnya dan rumus suku ke N-nya tidak berubah. Terus sifat yang nomor C, jika ada sebuah notasi sigma dengan dua buah rumus suku ke N. Di sini ada U dan V. Nah, ini pembatasnya plus minus, artinya bisa plus atau min. Jadi cukup salah satunya. Nanti notasi sigma ini bisa kita pecah menjadi 2. Jadi rumus suku ke N-nya yang pertama di sini, rumus suku ke N yang kedua di sini. Selanjutnya
Sifat yang nomor D, jika ada sebuah notasi sigma yang ingin kita ganti batas atas atau batas bawahnya, bisa ditambah atau dikurang dengan bilangan asli. Nah, caranya seperti ini. Jika batas-batasnya ditambah dengan bilangan asli, misalnya P, maka variabel di rumus suku ke N-nya kita kurang dengan P. Begitu pula jika batasnya kita kurang P, maka variabel di rumus suku ke N-nya kita tambah P. Selanjutnya, sifat yang nomor E. Di sini ada dua buah notasi sigma yang perlu kalian perhatikan. Di sini adalah rumus suku ke N-nya harus sama. Dan batas atas pada notasi yang pertama dan batas bawah pada notasi yang kedua harus berkelanjutan. Di sini M, di sini M tambah 1. Misalnya di sini 6. Berarti lanjutannya di sini 7. Misalnya di sini 10. Berarti lanjutannya di sini 11. Nah, kalau memenuhi dua syarat tadi, kedua notasi ini bisa digabung menjadi seperti ini. Batas bawahnya diambil dari sini, batas atasnya dari sini. Rumus suku ke N-nya tetap. Oke, semoga bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya, nanti akan dibahas di contoh soal. Di sana kita akan menggunakan sifat-sifat dari notasi sigma ini. Selanjutnya adalah contoh dan pembahasan soal. Untuk yang nomor 1, kita disuruh mencari nilai dari notasi sigma ini. Perhatikan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 4. Nah, jadi kita mengganti nilai K satu per satu ya, dari 1 sampai 4. K-nya diganti 1 ke sini dan ke sini. Nanti hasilnya ditambah dengan K-nya diganti dengan 2 di sini dan di sini sampai terakhir K-nya diganti 4. Untuk hasilnya ketika K-nya diganti 1 jadinya 1 kuadrat tambah 3 dikali 1. Yang ini K-nya diganti 2 jadinya 2 kuadrat tambah 3 kali 2. K-nya diganti 3 kuadrat tambah 3 kali 3. Selanjutnya K-nya diganti dengan 4. Jadi 4 pangkat 2 tambah 3 kali 4. Selanjutnya tinggal dihitung biasa. Ini kuadrat jadi 1. Ini jadi 3. 2 pangkat 2, 4. Ini jadi 6. 3 pangkat 2, 9. Ini dikali 9 juga. 16. Ini 12. Ditambah jadi 4 tambah 10 tambah 18 tambah 28. Nanti mendapatkan nilai dari notasi sigma tersebut adalah 60. Selanjutnya contoh yang nomor 2. Nah, ini kita memakai sifat tadi, di mana di sini tidak berisi variabel. Oke, ini jika kita tidak menggunakan sifat, artinya ketika K-nya kita ganti 5, dapat 15. K-nya kita ganti 6, 15 juga, diganti 7, 15 juga, diganti sampai 18, nanti hasilnya juga 15. Nah, tentu akan sedikit lebih panjang jadinya. Nah, untuk mempersingkatnya, bisa kita gunakan sifat yang nomor A. Jadi, batas atas dikurang batas bawah ditambah 1, nanti hasilnya dikali dengan konstantanya, yaitu 15. Jadi 14 dikali 15 dapatnya 210. Selanjutnya
contoh yang nomor 3. Di sini ada sebuah notasi sigma. Kita disuruh merubah batas bawahnya menjadi 4. Nah, di sini kan batas bawahnya 3. Agar menjadi 4, berarti harus kita tambah 1. Jadinya seperti ini. Karena kita menambah batas bawahnya, otomatis batas atasnya akan juga ditambah 1. Di sini variabelnya akan kita kurang 1. Yang tadinya K menjadi K dikurang 1. Oke, cukup jelas ya. Jadi kalau batasnya ditambah 1, variabelnya dikurang 1. Kita menggunakan sifat yang nomor D. Maka hasilnya batasnya jadi 4, batas bawahnya. Batas atasnya jadi 7. Nah, di sini untuk rumus suku ke N-nya, 4-nya kita kali ke dalam dulu. Jadi 4K dikurang 4. Nah, ini 4 kali K, 4 kali min 1. Ditambah 6. Tetap ditambah 6-nya. Kita sederhanakan, jadinya 4K. Ini min 4 tambah 6 jadinya 2. Cukup sederhana, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, contoh yang nomor 4. Di sini kita disuruh menyederhanakan dua buah notasi. Nah, kita akan menggunakan sifat yang nomor E. Syaratnya ada 2, ingat. Rumus suku ke N-nya harus sama. Nah, di sini sudah sama, yaitu 6K ditambah 1. Dan batas atas yang di sini dan batas bawah yang di sini dia berkelanjutan. Habis 6, di sini 7. Jadi sudah memenuhi. Berarti mudah saja tinggal kita gabung. Jadinya batas bawahnya 3 di sini dan batas atasnya 10 di sini. Untuk rumus suku ke N-nya tetap 6K tambah 1. Selanjutnya kita akan membahas contoh nomor 5. Nah, jika diperhatikan, ini ada sebuah notasi sigma dengan batas bawah dan batas atas yang cukup jauh ya. Jadi kalau kita mencari dengan manual, ini akan lama kita memasukkan angka atau banyak angka yang akan kita gantikan. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan rumus SN deret aritmatika yang sudah kalian pelajari waktu SMP. Pertama, kita harus mencari 3 suku pertamanya dulu. Nah, ini I-nya kita ganti 4 dulu sesuai dengan batas bawahnya. Jadi 4 kali 4 kurang 5. 16 kurang 5, 11. I-nya diganti 5. 4 kali 5 dikurang 5. 20 kurang 5, 15. I-nya diganti 6. Jadinya 4 kali 6 kurang 5. Hasilnya 24 dikurang 5, 19. Nah, maka akan kita peroleh deret aritmatika seperti ini. 11 tambah 15 tambah 19 tambah dan seterusnya. Ini artinya masih bisa dilanjutkan lagi. Tapi kita cukup mencari 3 suku pertamanya. Untuk menggunakan rumus SN, kita harus mencari banyak sukunya dulu. Nah, caranya tinggal batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Jadi 51 dikurang 4 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 48. Nah, dari perhitungan tadi kita sudah mendapatkan A suku pertama, B bedanya, dan N banyak sukunya. A-nya 11, dari sini suku pertamanya 11. Bedanya 4, nah ini nambahnya 4. Harus konsisten ya, nambah 4, nambah 4. Jika penambahannya berbeda-beda,
rumus Sn ini tidak bisa kita pakai. Dan N-nya adalah 48. Kita masuk ke rumus Sn-nya. Harusnya kalian sudah tahu ini. Kalian sudah dapatkan di SMP. Tinggal kita ganti. N-nya ganti 48. A-nya diganti 11. Ini N-nya ganti 48 lagi. Dan B-nya diganti 4. Yang kita hitung pertama di sini pembagian, di sini perkalian dan kurungnya dulu. Mendapatkan hasil 48 bagi 2, 24. Ini dikali, dapatnya 22. Ini dikurang, dapatnya 47. Nah, yang sekarang dihitung adalah perkalian ini. Kalian harus ingat urutannya. Kurung, kali bagi, baru tambah kurang. Ini dikali, dapatnya 188. Selanjutnya kurungnya kita kerjakan, ditambah, dapatnya 210 dikali 24, maka hasilnya 5040. Selanjutnya kita bahas contoh soal nomor 6. Di sini kita diberikan sebuah notasi sigma yang sudah ada nilainya. Di sini sigma PI dari 6 sampai 25 nilainya adalah 10. Kita disuruh mencari nilai sigma PI tambah 2 dengan batas yang sama dari 6 sampai 25. Oke, cara menghitungnya. Pertama kita pecah dulu menggunakan sifat yang nomor C. Berarti PI dan 2 ini kita pecah dulu dengan penghubung tambah. Batasnya harus sama ya. Selanjutnya, nah di sini nilai dari sigma PI ini kan sudah kita tahu, yaitu 10. Jadi tinggal langsung diganti saja. Dan ini bisa kita cari menggunakan sifat yang nomor A. Jadi batas atas 25 dikurang batas bawah 6 tambah 1. Hasilnya dikali dengan konstantanya. Tinggal kita hitung biasa, jadinya 10 tambah hasil yang di dalam kurung adalah 20 kali 2. Jadi dikali dulu. 10 tambah hasilnya tadi 40. Maka jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah 50. Selanjutnya kita lanjut ke contoh nomor 7. Nah, di sini kita disuruh membuat notasi sigma dari deret aritmatika yang disediakan. Dari deret tersebut kita mendapatkan informasi yaitu A-nya adalah 5 dan bedanya adalah 2. Di sini kan bertambah 2 ya. Nah, jadi untuk membuat notasi sigma yang kita butuhkan adalah 3 ketentuan. Yang pertama batas bawah, batas atas, dan rumus suku ke N-nya. Nah, jadi kita cari rumus suku ke N-nya dulu. Ini. Rumus suku ke N deret aritmatika kalian harusnya sudah tahu juga. Ini dipelajari di kelas 9 kalau nggak salah, waktu SMP. Oke, tinggal diganti saja. A-nya diganti 5, B-nya diganti 2, N-nya tetap. Selanjutnya 2-nya dikali ke dalam, 2 dikali N, 2N, 2 dikali min 1, min 2. Disederhanakan, 5 dikurang 2, jadinya 3. Maka rumus suku ke N-nya adalah 2N tambah 3. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah batas atasnya. Jadi kita harus mencari 47 ini merupakan suku yang keberapa.
Nah, untuk menentukan batas atasnya, kita harus menentukan 47 suku yang keberapa. Kita bisa mencarinya dengan rumus suku ke n-nya. Jadi, 2n tambah 3 sama dengan 47. Pertama, 3-nya pindah ruas, jadi kurang. 47 kurang 3, dapatnya 44. Selanjutnya, mencari n-nya sama dengan 44 dibagi 2. 2 yang di sini, karena ini kan perkalian, 2 kali n. Ketika dia pindah jadi pembagi, makanya jadinya 44 dibagi 2. Hasilnya adalah 22. Nah, karena batas atasnya sudah, rumus suku ke n-nya juga sudah. Untuk batas bawahnya kita biasanya pakai 1. Jadi 47 ini merupakan suku ke 22. Maka notasi sigmanya adalah, nah ini batas bawahnya kita pakai 1, batas atasnya adalah 22 karena 47 itu ternyata adalah suku ke 22. Untuk yang di sini kita masukkan rumus suku ke n-nya. Oke, semoga bisa dipahami. Untuk yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.